saat itu si Yoshi bilang kepada pengawas penjara, kalau saya akan kabur dari penjara Abashiri ini dan kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Lihat saja, kamu ngapain borgol aku? Karena ini tuh nggak ada gunanya. Karena ping, dan borgolnya itu langsung rusak, guys. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang seorang laki-laki Jepang yang bernama Yoshie Shiratori. Cerita ini membuktikan bagaimana kemampuan kita sebagai manusia itu jauh lebih pintar, lebih kuat asal kita punya niat. If there is a will, there is a way. Kalau misalnya kamu lagi down, kamu lagi pingin dimotivasi oleh sesuatu, make sure untuk nonton video ini sampai selesai. Anyway guys, let's get to the story. Yoshie Shiratori dikenal sebagai ahli sihir dalam melarikan diri dari penjara. Dia lahir pada tanggal 31 Juli 1907 di prefektur Aomori, Jepang. Di tahun 1933, dia bersama dengan dua temannya dituduh membunuh seseorang, tapi pada saat dia diadili, dia mengaku kalau saya itu tidak bersalah. Saya tidak membunuh laki-laki ini. Tapi sayangnya karena Yoshie tidak memiliki alibi yang kuat, dia dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman mati, dan sementara dia menunggu hukumannya, dia akan tinggal di penjara Aomori. Nah, 3 tahun kemudian, malam itu Yoshie sudah nggak tahan lagi. Dia pun memutuskan, ya udahlah, aku mau keluar aja dari penjara, aku udah nggak tahan lagi. Dan pada saat dia memutuskan itu, benar saja guys, dia berhasil keluar dari penjara Aomori. Dan ini adalah caranya. Jadi pada jam 5:30 pagi, Yoshie bangun dan dia melihat ke arah penjaga penjara. Nah, pada jam itu juga shift penjaga penjara itu berganti gitu loh. Jadi yang shift malam berganti dengan shift pagi. Dan ini adalah kesempatan emas untuk Yoshie bergerak cepat. Di hari-hari sebelumnya, dia sudah mencuri satu metal dari ember yang digunakan untuk mandi ya. Dia udah mengambil metal itu untuk dijadikan kunci guys, untuk membuka borgolnya dan juga membuka pintu penjaranya. Dan benar saja pada jam 5:30 pagi, shift penjaga penjara berganti. Dia pun langsung membuka kunci itu dan dia berhasil kabur. Nah, di jam 5:45 pagi, pada saat penjaga penjara ngecek ke sel bagian Yoshie, mereka lihat kalau semuanya baik-baik aja gitu loh. Di Jepang ya, mereka tuh tidurnya di lantai dengan futon, dan mereka melihat kalau futon itu ya berisi gitu loh, seakan-akan si Yoshie masih tidur di sana. Tapi ternyata guys, itu adalah kayu dari lantai yang dia naikkan, dia rusakin gitu. Dan karena ini adalah futon, ya udah kelihatannya tuh kayak ngembang gitu kan. Padahal itu hanyalah kayu, bukannya Yoshie. Dan pada saat itulah dia pun berhasil keluar. Namun sayangnya karena Yoshie tidak memiliki pakaian, dia juga tidak makan, dia pun mencuri makanan dan pakaian di sebuah rumah sakit dekat penjara. 3 hari kemudian Yoshie ditemukan dan dia pun kembali ke penjara guys. Dia kayak nggak berhasil, kayak dia cuma berhasil lolos 3 hari, habis itu dia ditangkap lagi. Dan kali ini dia dipindahkan ke penjara yang lain yang lebih ketat, yang bernama penjara Akita. Nah, penjaga penjara Akita ini udah tahu kalau Yoshie ini tuh pernah kabur, dan melihat itu si penjaga penjara sangat jahat ya kepada Yoshie. Dia tuh sering sekali dipukul, kasih makannya pun dikit, suruh dia kerja paksa kayak kerja bangunan, dan setiap harinya Yoshie bakal dipukul oleh penjaga penjara, making sure biar Yoshie itu terlalu lemah untuk kabur. Meskipun semua penjaga itu sangat jahat kepada Yoshie, kepala penjaga penjara yang bernama Kobayashi mengasihani Yoshie. Dia sering sekali memberikan makan kepada Yoshie, sering sekali tanya kepada Yoshie, kamu baik-baik aja nggak? Ada nggak sih yang bisa saya bantu gitu kan? Karena dia kasihan gitu melihat Yoshie yang lemah gitu kan. By the way, di penjara Akita ini, karena mereka sudah tahu kalau Yoshie itu bisa kabur, mereka memperketat penjara Yoshie. Pertama, Yoshie sering sekali dimasukkan ke solitary confinement, di mana dia tuh diisolasi sendiri. Dan di solitary confinement itu sama
sama sekali nggak ada lampu guys, sama sekali nggak ada celah agar si Yoshi ini bisa keluar. Adanya cuma di atas. Dinding di sekitar solitary confinement itu semuanya beneran kayak licin banget, sama sekali orang nggak bisa manjat ya. Dan di atasnya itu cuman ada lubang kecil jendela, tapi jendela itu ada railing yang terbuat dari metal, dan railing itu semuanya kayak gendut-gendut gitu, sama sekali dia nggak bisa bebas. Lagi pula si Yoshi ini 24 jam selalu diborgol. Nah, apa yang tidak diketahui oleh penjaga penjara adalah Yoshi itu sangat mahir dalam memanjat. Dia bisa memanjat dinding yang sangat licin tersebut sampai ke atas, dan pada saat dia mencoba untuk membuka jendela, dia sadar kalau metal itu sangat kuat ya. Tapi di samping kerangka jendela itu terbuat dari kayu, dan kayu itu mulai rapuh. Jadi lama-lama Yoshi yakin kalau dia bakal bisa merusak kerangka kayu tersebut, tapi dia lakukannya secara pelan-pelan. Jadi setiap malamnya pada saat semua penjaga penjara sudah tidur, dia bakal membuka borgolnya dan dia bakal naik memanjat ke atas, dan dia akan pelan-pelan asik mencoba untuk meregangkan rangkaian kayu di samping metal bar tersebut. By the way, apa cara Yoshi membuka borgolnya? Dia itu memiliki metal yang sama dengan yang dia gunakan di penjara pertama ya. Cuman ada beberapa orang yang berspekulasi kalau metal bar yang dia ambil itu karena itu pemberian dari Kobayashi. Mungkin Kobayashi secara tidak sengaja dia kasih metal bar itu, dan inilah yang digunakan oleh Yoshi untuk setiap malamnya dia bakal buka, manjat ke atas, mencoba untuk meregangkan kayu, abis itu dia bakal turun, pakai lagi borgolnya, tidur, dan kayak pura-pura nggak tahu. Anyway, 6 tahun kemudian si Yoshi sudah yakin kalau dia bakal bisa keluar, karena selama beberapa tahun dia setiap kali asik mencoba untuk meregangkan kayu, dan akhirnya kayu itu lama-lama rapuh dan ready untuk dibuka, didorong oleh Yoshi. Jadi Yoshi ini pintar juga ya, dia tunggu sampai cuacanya itu beneran kayak hujan lebat, banyak sekali petir, agar penjaga penjara itu nggak tahu gitu loh kalau si Yoshi ini bakal naik ke atas dan bakal membuat bising. Benar saja di malam itu dia tunggu sampai udah hujannya lebat banget, dia pun membuka borgolnya dan dia naik ke atas pelan-pelan, dan dia membuka, dia berhasil lolos guys. Jadi ini tuh adalah kedua kalinya si Yoshi berhasil lolos dari penjara yang sudah diperketat. Nah, selama berbulan-bulan polisi tidak bisa menangkap Yoshi. Well, tampaknya Yoshi ini dia adalah orang yang cukup polos ya, karena 2 bulan setelah dia lolos, suatu hari dia mengetuk pintu rumah Kobayashi. Kobayashi adalah kepala penjaga penjara, dan pada saat Kobayashi melihat dia terkejut, cuman dia kasihan juga kan sama Yoshi. Ya udah dia kasih Yoshi masuk, dan Yoshi pun diberi makan. Pada saat Yoshi makan, dia bilang kalau aku tuh menemui kamu karena aku pengen bantuan kamu. Aku pengen kamu sama aku ke pengadilan, kita menuntut penjaga penjara yang sangat kasar kepada tahanan-tahanan. Menurut aku ini tuh harus diubah, karena jujur aku nyaman-nyaman aja di penjara, aku don't mind. Cuman aku nggak sukanya itu mereka asik pukulin aku, mereka asik pukulin tahanan-tahanan lain. Ini adalah kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, dan aku harap kalau misalnya kita bisa menang kasus ini, aku bakal dapat hukuman yang sedikit direndahkan ya, biar akhirnya aku bisa pulang ke rumah untuk hidup dengan istri dan anakku, karena dia punya anak perempuan gitu kan ya. Dan mendengar itu Kobayashi pun yang setuju-setuju aja. Tapi pada saat si Yoshi sedang berada di dalam kamar mandi, si Kobayashi malah guys, dia melepon polisi, dan tidak lama setelah Yoshi keluar dari kamar mandi dia ditangkap lagi, dan dia masuk lagi dalam penjara. Kali ini penjaranya lebih ketat, di penjara Abashiri. Ditambah lagi Yoshi juga mendapat hukuman tambahan, yaitu 3 tahun penjara. Jadi udah hukuman mati, dia ditambahin lagi 3 tahun penjara. Oke. Anyway, penjara Abashiri ini tuh berada di lokasi yang dekat Hokkaido ya. Ini tuh dingin banget, dan sebenarnya si Yoshi ini tuh dia udah request ke hakim, dia pengen kalau dia itu dipenjarain aja di Tokyo karena di sana lebih hangat, dan dia tuh takut dingin, dia nggak suka dengan dingin. Tapi karena hakimnya juga mulai jengkel dengan si tahanan ini yang asik escape terus ya kan, permintaannya pun tidak didengar, dan dia masuk ke penjara Abashiri. Abashiri ini sangat dingin, penjaga penjara juga sangat jahat kepada Yoshi, ditambah lagi mereka memperketat sel Yoshi. Oke, kali ini penjara Abashiri itu memiliki jendela metal ya, jadi tuh lubangnya tuh jauh lebih kecil daripada jendela yang penjara sebelumnya. Nah, di Abashiri ini jendelanya tuh lebih kecil, tapi ada 2
kedua, dan itu tuh metal barnya itu dirangkain dengan metal juga, jadi beneran sama sekali nggak bisa Yoshie itu bisa kabur dari sana. Kedua, Yoshie itu diborgol, tapi ini bukan borgol biasa. Ini adalah borgol yang terbuat dari baja, beratnya itu 20 kilo. Selain itu, kakinya juga masing-masing diborgol dengan baja dengan berat 20 kilo juga. Jadi total berat borgolnya adalah 60 kilo guys. Jadi 20 di tangan dan 20 di kaki kanan, 20 di kaki kiri. Nah, borgol baja ini cuma bisa dibuka oleh 2 orang yang udah expert dalam perborgolan. I guess kayak mereka tuh membutuhkan waktu 2 jam setiap kalinya untuk membuka dan memasang kembali borgol ini gitu. Jadi beneran mereka tuh udah serius banget. Mereka tuh rasa kalau aku nggak mau si Yoshie ini bisa lolos, kayak beneran kita nggak boleh kasih Yoshie lolos. Dan karena borgol ini terbuat dari baja dan susah sekali dibuka, borgolnya tuh dibuka hanya setiap 2 minggu sekali. Bayangin ya, kasihan banget. Ini tuh borgol yang berat banget karena borgolnya juga udah melukai tangan Yoshie dan juga kaki Yoshie. Sampai-sampai ada ulat yang hidup di borgol tersebut yang juga memakan luka Yoshie. Jadi ini adalah keadaan yang sangat buruk untuk Yoshie. Selain itu, dia juga makanannya porsinya itu dikontrol ya, kayak setengah lebih dikit daripada tahanan-tahanan lain, karena penjaga penjara pingin make sure si Yoshie ini nggak punya kekuatan sama sekali. Dan juga pada saat Yoshie pertama kali di penjara di Abashiri ini, dia dimasukkan pada saat winter, jadi dingin banget, dan dia juga pakai baju yang tipis kayak baju tahanan biasa. Dia kedinginan, dia juga tambah kurus, dan makanannya tuh hanyalah miso soup sama nasi gitu, dikit banget. Dan biasanya karena saking dinginnya sampai miso soup itu juga membeku setiap kali penjaga penjara memberikannya kepada Yoshie. Nah, beberapa bulan kemudian akhirnya musim semi datang dan makin lama Yoshie makin kuat. Suatu malam pada bulan Agustus, penjaga penjara yang sedang melakukan kerjaan admin mendengar suara ribut di atas platformnya, tapi karena dia rasa ini paling cuma tikus doang ya, dia yang kerja-kerja aja. Nah, keesokan harinya pada saat temannya mengecek di sel Yoshie, futonnya itu udah dilipat dengan sangat rapi, borgolnya itu guys udah dikesampingkan dengan sangat rapi, dan Yoshie sudah lolos. Oh my god, bagaimana caranya dia bisa lolos dari sel yang sudah sangat ketat dengan borgol yang udah kayak 60 kilo itu? Jadi Yoshie prepare escape-nya ini selama 6 bulan. Apa yang dilakukan adalah dia kan dikasih makan miso soup itu ya, itu miso soupnya kan ada garamnya, dan dia punya ide gitu, kalau misalnya aku bisa melemparkan miso soup ini ke metal bar yang ada pakunya, aku bakal lemparin sup yang bergaram ini ke metal tersebut. Lama-lama metal bar ini kan bakal menjadi berkarat, dan kalau misalnya metal bar yang berkarat, pakunya juga bisa lebih gampang dilepasin, aku bakal bisa lolos. Dan inilah yang dilakukan oleh si Yoshie. Jadi dia setiap kali penjaga-penjara tidak melihat ke selnya, dia bakal melemparkan miso soup itu ke metal bar tersebut, dan dia bakal tunggu gitu loh selama berbulan-bulan. Akhirnya metal bar itu pakunya itu makin lost dan akhirnya bisa terbuka guys. Dan satu hal yang tidak diketahui oleh penjaga penjara adalah Yoshie ini dia selain bisa memanjat, selain bisa melepaskan borgol, kekuatannya itu udah kuat banget, dia juga adalah seorang body contortionist, yang artinya tulangnya itu bisa dibengkokin supaya dia bisa masuk ke dalam lubang kecil. Dan meskipun jalannya itu kecil banget, tapi karena Yoshie bisa membentuk tulang tubuhnya sesukanya gitu ya, fleksibel banget, dia berhasil lolos. Wow, hebat banget kan? Nah, bagaimana dengan borgol bajanya? Sama juga, dia menyiramkan sup miso di bagian borgolnya, dimana akhirnya dia bisa melepaskan tangannya. By the way juga kan dia tuh juga bisa contortion tangan dan juga kakinya ya, makanya dia bisa lolos. Dan penjaga penjara yang kayak wow, dia adalah orang pertama yang bisa lolos dari penjara Abashiri. Dan karena penjara Abashiri ini tuh terdapat di sekitar gunung bersalju Hokkaido, penjaga tuh pada yakin kalau pastinya pada saat dia lolos tuh dia bakal udah dimakan beruang lah, dia mati kedinginan lah, kita nggak usah takut lagi lah ya. Meskipun mereka berusaha untuk mencari, ya mereka nggak bisa menemukan Yoshie. Dan hebatnya, secara ajaib Yoshie bisa bertahan hidup di dalam pegunungan Hokkaido. Jadi dia menemukan sebuah gua bekas bom milik tentara Jepang, dan dia bersembunyi di sana, dia mencari makan di sana, dia belajar dari cara bagaimana beruang menangkap ikan di sungai, dan dia belajar dari sana, dia
dia berhasil bertahan hidup. Nah akhirnya setelah 2 tahun kemudian dia sangat kangen ya dengan istri dan juga anaknya. Dia ingin kembali, cuman dia ingin tahu sebenarnya si Kon di luar sana itu aman nggak sih buat aku bisa kembali gitu kan. Pada saat itu sudah tahun 1946 dan Jepang baru saja kalah dari perang dengan Amerika, dan dia pun mulai berjalan ke pedesaan yang paling dekat. Pada saat di sana dia menemukan kalau oh my god, Jepang itu udah kalah dari Amerika, pastinya nama saya sudah bersih kan, kayak ya udahlah saya bisa kembali ke istri saya. Nah pada saat dia berjalan, dia lapar, dia pingin makan. Dia melihat ada perkebunan tomat dan di sanalah dia pun mencoba untuk mengambil tomat, tapi pemilik perkebunan tomat ini melihat si Yoshie dan dia sama sekali nggak tahu Yoshie itu siapa, tapi dia rasa aduh pencuri gitu kan. Dia pun berlari mengejar Yoshie dengan tombak, dan karena dia sudah tua ya, pemilik kebun ini sudah tua, Yoshie berhasil kabur, tapi dia asing mengejar, dimana akhirnya Yoshie secara tidak sengaja, I guess karena dia tuh self defense, dia pun membunuh pemilik perkebunan ini. Dan tidak lama kemudian warga-warga sekitar melihat, mereka pun menangkap Yoshie, dimana Yoshie lalu dilaporkan ke kantor polisi, dan di sanalah Yoshie ketahuan lagi kalau kamu adalah Yoshie, buronan yang kita cari selama bertahun-tahun. Oh my god, akhirnya Yoshie kembali lagi ke penjara, tapi kali ini dia mendapatkan hukuman mati karena dia terbukti membunuh pemilik perkebunan itu gitu. Kali ini dia bukan lagi di penjara Abashiri, melainkan penjara Sapporo. Oke, penjara Sapporo ini sama seperti Abashiri, berada di tempat yang sangat dingin, dan bedanya dengan penjara di Abashiri adalah karena ini Yoshie dijaga oleh 6 penjaga penjara. Khusus 6 penjaga ini cuman buat liatin Yoshie, make sure dia tuh nggak lolos. Dan beda dengan Abashiri, Yoshie sama sekali tidak diborgol lagi karena mereka yakin banget nggak mungkin lah 6 orang ini liatin si Yoshie tuh bakal bisa kabur lagi kan. Dan kali ini nggak ada jendela biar Yoshie sama sekali nggak bisa melemparkan miso soup, biar metal barnya itu berkarat, dan cuma ada jendela kecil di pintu sel dimana penjaga bakal bisa lihat ke Yoshie, karena mereka nggak mau bikin lubang yang lebih gede gitu loh, takutnya nanti Yoshie bisa kabur lagi kan dari sana. Jadi mereka beneran bikin jendela yang lebih kecil dari kepala Yoshie, make sure dia tuh sama sekali nggak bisa kabur, karena kan dia nggak bisa kayak mengeluarkan kepalanya gitu kan, karena kan dia nggak bisa contort his skull gitu. So anyway, Yoshie pun putus asa karena tampaknya dia yakin kalau dia tuh nggak bisa kabur lagi, nggak mungkin lah dia bisa kabur lagi. Jadi setiap harinya dia bakal kayak lihat ke atas, seakan-akan dia tuh lagi mikirin ide gimana ya cara aku kabur, dan penjaga penjara juga kayak aduh kasihan nih orang udah depresi, ya udah kasih dia makan. Si Yoshie juga sekarang kan udah makin tua ya, dia juga nggak nafsu makan lagi, dan dia tuh kelihatannya lemah banget, dia sering tidur di dalam selnya, dia kayak nggak mau bangun gitu, setiap kali dipanggil juga dia kayak nggak mau peduli gitu kan. Sampai akhirnya suatu hari si penjaga penjara udah nggak tahan lagi, ini tahanan kok dipanggil kenapa nggak mau nyaut gitu loh, kenapa nggak mau keluar untuk makan, untuk mandi gitu kan. Nah pada saat si penjaganya tuh melihat, guys, Yoshie kabur lagi. Dan kali ini dia bukan kabur dari jendela, dari pintu, dari atas, melainkan dia kabur dari bawah. Jadi itu si pendesainer sel Yoshie ini, sel bawahnya itu terbuat dari kayu. Dia nggak sadar kalau Yoshie itu dengan gampang bisa merusak kayu tersebut menggunakan mangkok sup miso untuk menggali lubang di mana akhirnya dia bisa keluar. Jadi ini adalah cara yang paling gampang untuk Yoshie kabur dari penjara, di mana dia juga merusak kayu di lantai bawah agar kayunya itu bisa dijadikan kayak sebagai desain tubuhnya gitu, biar setiap kali penjaga penjara melihat mereka yakin kalau tubuh Yoshie itu ya itu gitu, padahal itu adalah kayu. Dan kali ini Yoshie kabur dan polisi tidak bisa menemukan Yoshie karena beneran ya kayak kalau aku jadi hakim aku bilang kayak ya udahlah bebasin aja, udahlah dia tuh udah jenius banget, ya udahlah biarin aja. 2 tahun kemudian Yoshie sudah berhasil kabur, dan pada tahun 1948 suatu sore dia udah capek gitu ya, dia udah rasa tua, dia udah capek, dan aku nggak tahu kenapa sih dia nggak cari anak dan istrinya, mungkin karena dia takut polisi sedang menunggu di rumahnya gitu ya tiap hari, jadi dia nggak bisa pulang ke rumah. Nah pada saat si Yoshie itu capek, dia pun duduk di bangku samping jalan. Tiba-tiba ada seorang polisi yang duduk di sampingnya, guys. Ini membuat si Yoshie sangat takut, dia kayak oh my god, kayak tolong jangan tangkap aku di dalam hatinya kan. Cuma si polisi ini tuh nggak sadar kalau dia tuh adalah Yoshie, buronan yang dicari oleh polisi. Jadi si polisi ini baik gitu loh sama si Yoshie, dia kayak tawarin rokok buat Yoshie. Ini pun membuat Yoshie langsung kayak
kok dia baik banget ya. Karena pada zaman itu di Jepang rokok itu mahal banget, dan sebuah gesture gimana polisi yang dulu itu mengkhianati dia, yang menyiksa dia gitu ya, tiba-tiba ada polisi ini yang menawarkan dia rokok. Ini pun membuat si Yoshie sangat tersentuh, dan akhirnya dia memutuskan untuk cerita kepada polisi ini kalau saya adalah Yoshie, saya adalah buronan, kalau kamu mau tangkap aku ya udah tangkap aku aja. Karena dia udah pasrah gitu, dia pun udah tua, dia pun udah capek gitu kan. Dan akhirnya polisi ini pun memasukkan Yoshie ke penjara lagi, tapi kali ini tampaknya semuanya berubah ya. Mungkin karena hakim juga melihat Yoshie dengan sangat pasrah, juga dengan sangat sukarela memberikan dirinya untuk masuk lagi ke penjara. Hakim pun bilang kalau yaudah kamu masuk aja ke penjara di Tokyo dan kamu akan stay di sana selama 20 tahun. Karena setelah kita lihat-lihat lagi kasus kamu, tampaknya kamu memang beneran membunuh pemilik kebun itu ya karena kamu pengen membela diri. Karena kalau enggak, kamu bakal dibunuh juga dengan tombak oleh dia. Jadi mendengar ini si Yoshie sangat senang. Dia pun tinggal di penjara di Tokyo, dimana penjaga penjaranya tuh baik-baik, nggak menyiksa si Yoshie lagi. Dia pun sangat happy, dan akhirnya karena dia adalah seorang tahanan yang teladan, dia bisa keluar dari penjara setelah 16 tahun. Jadi sepertinya hukuman penjaranya itu diringankan lagi ya. Dan pada tahun 1961 dia berhasil keluar dari penjara, kali ini sebagai laki-laki yang bebas, dan di sana dia kembali mencari putrinya. Sayangnya istrinya sudah meninggal, tapi tampaknya Yoshie mimpinya itu terkabul gitu loh. Dia bisa kembali ke keluarganya dan dia bisa hidup dengan tenang. So, iya guys, aku pengen tahu opini kamu tentang cerita ini. Menurut kamu apakah di Indonesia itu masih sama, dimana penjaga penjara itu bakal menyiksa tahanan mereka? Aku pengen tahu kalau misalnya kamu punya informasi, karena aku sama sekali nggak punya informasi tentang itu. Cuman aku tahu sih kayak tentara dan juga polisi Jepang itu, menurut sejarah ya, mereka tuh memang serem-serem banget, dan cara mereka menyiksa tahanan prisoner of war gitu aja ya kayak serem banget gitu kan. Jadi aku percaya aja sih dengan alasan kenapa Yoshie pengen kabur dari penjara, karena dia sama sekali nggak tahan disiksa terus. Ya make sense sih. So yeah guys, I guess pelajaran yang bisa kita pelajari dari kasus ini adalah nggak boleh membuat hal kriminal, karena kamu bakal masuk ke dalam penjara. Please komen di bawah opini kamu tentang ini semua. Kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Buat kamu yang pengen tahu lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lip gloss dari Fenty Beauty, dan ini adalah Fussy. Aku suka banget. It's more like a rosy gold. No, it's not rosy gold. Mauvey gold. But yeah, I really like this gloss. Ini tuh long lasting banget dan makes my lips look super healthy. So if you want to try, go check it out. Thank you so much guys for watching. I hope you have a spectacular day, and I will see you in my next video. Bye guys.